kalau misalnya vaping tuh art-artnya tuh selalu yang ada yang bisa sampai bikin apa tuh tadi ubur-ubur, terus ada yang bisa warna-warni gitu lucu-lucu sih. Tapi sebenarnya nih dokter ya, aku tuh penasaran dok. Itu katanya itu vaping ini tuh lebih aman nih daripada rokok. Nah, pas nih dokter spesialis paru yang ada di sini, dokter Yahya akan menjawabnya ya. Gimana dokter Yahya? Itu gimana dokter? Itu fakta atau mitos dokter? Kalau rokok elektronik itu lebih aman bagi kesehatan daripada rokok yang rokok tembakau. Itu fakta atau Ya, mitos? fakta. Jadi Oh, memang kalau rokok elektrik dibandingkan dengan rokok tembakau, dari bandingannya ya kalau rokok tembakau, tentunya lebih aman karena dia hanya berisi uap air dan beberapa esen. Dan yang kedua, tidak menyebabkan gigi kuning. Yang ketiga, tidak menyebabkan orang di sekitarnya atau perokok pasif itu kena penyakitnya juga enggak. Kemudian yang terakhir, kadar nikotin yang ada kurang menyebabkan timbulnya kanker paru. oh, jadi Kalau itu dibandingkan rokok, ya rokok biasa, rokok tembakau ya, itu Ya. memang nikotinnya lebih rendah. nikotinnya lebih rendah. Oh, Nah, bagaimana dengan asapnya? Kan soalnya kan katanya dia menghasilkan asap uap yang tidak berbahaya katanya. Mitos atau fakta? Itu mitos ya. oh itu mitos. Jadi kalau asapnya dari bandingan kalau tadi dengan asap tembakau, nah sekarang kalau dari segi analisa dari vape-nya atau rokok elektriknya itu satu nikotin sendiri itu menyebabkan satu timbulnya hormon adrenalin, menstimulasi hormon adrenalin di mana tensinya bisa naik. Ya, yang kedua adalah dia akan merangsang hormon dopamin di otak sehingga orang akan menjadi ketergantungan. Kalau tidak merokok akan ada sesuatu yang hilang dan merasa tidak nyaman. Itu. Nah, jadi kemudian yang ketiga bagi orang-orang yang peka, jadi orang-orang yang peka misalkan punya background alergi misalkan dengan bahan-bahan esennya itu mungkin bisa mencetuskan timbulnya serangan asma. Gitu. Ini Tapi tadi udah bersorak gembira kayaknya mulai mikir lagi nih. Iya. Tadi udah ngomong gitu tadi ya. Tapi Dari- dokter, fakta mitos selanjutnya nih dokter ya, katanya rokok elektrik itu mengandung nikotin yang merupakan zat adiktif. Iya, Itu fakta atau mitos dokter? itu fakta. Oh, ini Ya, jadi fakta. tadi udah saya Oh. sebutkan memang dari rokok elektrik ini ada 3 macam kan. Satu, memang ada nikotin cairnya. Yang kedua tanpa nikotin. Yang ketiga uap air biasa dengan esen saja. Nah kalau yang dengan nikotin tentunya tetap seperti sudah saya sebutkan tadi menyebabkan rilis hormon adrenalin yang menyebabkan tensi itu naik sama dopamin yang membuat orang jadi ketergantungan. Ketergantungan Untuk, ya. untuk pembuluh darah tetap aja dia merusak Ya. pembuluh darah juga Ya. sebenarnya ya. Terus ya tetap kemudian untuk paru juga untuk saluran nafas sudah beberapa yang banyak rilis adalah dari jurnal di Inggris, jurnal yang di Amerika Serikat dan jurnal medis yang ada di Jepang sudah disebutkan bahwasanya menyebabkan kerusakan atau yang disebut dengan kemampuan elastisitas paru itu jadi berkurang pada pemakaian jangka panjang. Oh, dokter, tapi ini kan beredar nih di masyarakat juga Ya. dan ini termasuk fakta mitos kita nih. Katanya kalau kita dengan vaping ini itu bisa membantu menghilangkan kecanduan rokok atau jadi kita setelah vaping ini kita udah nggak ngerasa udah nggak ngerokok lagi, udah nggak kecanduan, akhirnya jadinya gantinya vaping. Ini fakta atau mitos dokter? Itu fakta. Jadi begini, menurut CDC atau FDA Food Drug Administration yang punya Amerika Serikat itu negerinya Trump, itu disebutkan di sana memang buat rokok tembakau untuk mengurangi ketergantungan terhadap rokok tembakau disarankan untuk elektrik. Tetapi rokok elektrik ini tidak direkomendasikan untuk 3 orang. Yang pertama ibu hamil. Iya. Yang kedua yang belum pernah merokok sama sekali jangan. Yang ketiga remaja di bawah umur 18 tahun. Bahkan ada 9 negara bagian di Amerika Serikat itu
sudah melarang Rokok rokok elektrik ini pada usia di bawah 21 tahun. Nah ini jadi pertanyaan nih, Iya. karena Singapura juga melarang Iya, katanya. Singapura. Nah, Atau Iya. bahkan tidak boleh dibawa ke negaranya setahu Nah, saya. karena itu maksudnya kan aneh. Tadi katanya nih sebenarnya lebih aman. Tapi kok sekarang tetap aja dilarang. Katanya tetap ada rasa kecanduan juga, tapi kok bisa menggantikan rokok tembakau. Nah, berarti sebenarnya masih ada kontroversi kita harus bahas nih kan. Jangan-jangan kecanduannya jadi pindah. Iya, jadi Tadinya itu pindah. jadi pindah ke Iya. rokok Ya, elektrik betul. ini. Nah, kita akan bahas lagi saat lagi tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat. Nah, kita sudah balik lagi. Kita akan ngobrol lagi dengan dokter nih ya. Sebenarnya itu kalau misalnya itu masih penasaran banget kalau misalnya untuk vaping ini asapnya itu kayak katanya uap rokok itu asap rokok elektrik ini itu dapat merusak paru-paru, dokter. Merusak paru-paru pada fase awal, pada orang-orang yang peka, yang punya riwayat alergi, punya background asma gitu ya, itu bisa menyebabkan serangan asma. Mungkin dari berarti bahan, ini fakta ya, dokter, ya? itu fakta. Jadi ini pada misalkan itu dok, kalau orang tadi yang dibilang tanpa nikotin nih, cuman kan ada yang buah-buahan aja tuh Iya. katanya ya. Ya. Itu tetap Tetap bikin orang merusak asma, paru-paru dok? nggak? Iya, tetap. Jadi Karena asapnya yang merusak, dokter. bukan asap dia ya, uap airnya, Uapnya. uap panas, kemudian esensnya itu kan sifatnya orang per orang ya, kita nggak tahu. Nah, dan selalu khas Indonesia sejak tahun 2010 vape ini Perkenalkan lah ya. diperkenalkan 2010 sampai sekarang itu tidak ada data yang mengkompulir menunjukkan data tentang ini. Cuman ada beberapa pasien yang punya background asma, kemudian asmanya jadi kambuh gara-gara Tapi uap dari. Jadi sebenarnya bukan ngomong asap, itu uap. Uap uapnya. ya. Uap dari Oke. rokok elektrik ini. Nah, sebenarnya tuh kalau misalnya kalau kita melihat rokok elektrik kan dia dari pembakaran dari kapas, terus Ya. ada koilnya yang Ya. tembaga itu. Nah, sebenarnya kalau kan itu ada berarti besi kan, dan sedangkan pembakaran dari besi itu berbahaya nggak sih buat kesehatan, dokter? Kan bisa masuk ke kapas Ya. baru menjadi uap kan, dokter. Nah, itu pasti ada kayak zat-zat dari besinya itu, bisa nggak sih, dokter, yang Ya. masuk ke paru-paru Jadi kita? memang ada beberapa logam-logam yang bisa memberikan masalah buat saluran nafas. Oh. Nah, kan gitu. Secara teori saluran nafas itu kan steril dengan masuknya begitu. Nah, jeleknya lagi kalau itu logam-logam yang masuk ke saluran nafas sifatnya kerusakannya permanen. Nggak bisa pulih lagi. Nggak mungkin. Tapi yang intinya seram secara juga memang ya. kalau untuk tadi udah dibilang bahwa sebenarnya apapun itu terutama nikotinnya itu merusak pembuluh darah juga Pembuluh paru darah, dan ya. dalam jangka panjang kita belum bisa tahu nih karena itu masih butuh penelitian. Nah, tapi memang kalau kita udah tahu nih ada benda asing masuk dalam tubuh Ya. kita, harusnya kita hati-hati dan kalau dari jantung sendiri sih memang disarankan jangan untuk mencoba ini ya. Ya. Oke lah. Terima Memang kasih. rekomendasi Ya. dari yang tadi sudah sebutkan dari Ya. CDC maupun FDA ngomong bahwasanya kalau belum pernah merokok Ya. jangan mencoba-coba. Oke, baik. Terus Ya. yang paling bahaya kan rokok tembakau, apalagi rokok elektrik yang Elektrik, kanon ya. katanya nikotinnya lebih rendah. Oke, rendah. baik Oke. dokter. Terima kasih dokter Yahya. Makanya Iya. kita harus jaga kesehatan kita setiap hari dan juga jangan lupa kalau untuk informasi nontonnya Di viva.co.id, dan sekarang sudah waktunya saya Dita Fakrana. saya Dr. Vito Damai, Indonesia. Ayo hidup sehat.